Upaya pembunuhan yang gagal terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mendapatkan rincian baru. Secara khusus, media Amerika menerbitkan manifesto dari penembak itu sendiri, Cole Allen, yang mencoba melakukan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump. Dan bertentangan dengan laporan sebelumnya, termasuk dari Donald Trump sendiri, manifesto tersebut hampir tidak memuat program politik apapun. Manifesto itu lebih banyak berisi pemikiran penembak tersebut tentang taktik penyerangan, serta pesan-pesan pribadi kepada orang-orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Saya ingatkan juga bahwa dia adalah seorang guru dalam pesan ini, dalam manifesto ini. Dia juga menyampaikan pesannya kepada murid-muridnya. Namun yang menarik pada kenyataannya, Cole Allen tetap mengkritik pemerintahan Donald Trump dan menyatakan bahwa dia sebagai warga negara Amerika Serikat, namun tetap saja dia merasakan sendiri semua dampak dari kebijakan pemerintahan Donald Trump yang sedang berlangsung. Sudah 1,5 tahun masa kepresidenan Trump. Secara umum, mari kita baca bersama-sama manifesto ini sekarang. Saya akan bilang begini, saya akan membaca ini untuk pertama kalinya bersama kalian, jadi silahkan subscribe channel ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini dari sekarang, agar semakin banyak penonton yang bisa melihat episode ini. Saya akan mengutip manifesto ini secara lengkap. Ini persis seperti yang diterbitkan oleh media New York New Post hari ini. Ngomong-ngomong, New York Post adalah surat kabar favorit Donald Trump. Dia bahkan pernah mengatakan bahwa dia tetap membacanya setiap hari. Dan merekalah yang pertama kali menerima manifesto dari penembak itu. Dan menurut sumber, terdakwa yang dituduh mengatur serangan pada acara makan malam untuk koresponden Gedung Putih, Cole Allen, mengirimkan manifesto yang rinci dan gila kepada anggota keluarganya 10 menit sebelum serangan pada hari Sabtu. Dalam surat sepanjang 1052 kata itu, dia menjelaskan aturannya dalam bertempur saat penembakan, dan menyatakan bahwa dia menganggap sebagai tugas sucinya untuk menyerang pejabat pemerintahan Donald Trump. Selanjutnya, saya akan mengutip manifesto Cole Allen, jadi kalian harus memahami bahwa semua yang berikut ini adalah ucapan langsung dari penembak ini, dengan beberapa komentar tambahan dari saya. Hari ini, mungkin saya telah mengejutkan banyak orang. Izinkan saya mulai dengan meminta maaf kepada semua orang yang kepercayaannya telah saya lukai. Saya meminta maaf kepada orang tua saya karena mengatakan bahwa saya punya wawancara, tanpa menjelaskan bahwa itu untuk program Most Wanted. Saya meminta maaf kepada rekan kerja dan mahasiswa atas apa yang saya katakan tentang keadaan darurat pribadi. Pada saat seseorang membaca ini, saya mungkin benar-benar perlu pergi ke unit gawat darurat. Tapi itu sepertinya bukan sesuatu yang saya ciptakan sendiri. Saya meminta maaf kepada semua penumpang yang duduk di dekat saya, para pekerja yang menangani bagasi saya, semua orang lain di hotel yang bukan menjadi sasaran serangan, dan yang saya tempatkan dalam bahaya hanya karena berada di dekat saya. Saya meminta maaf kepada semua orang yang telah mengalami kekerasan dan atau terbunuh sebelumnya. Kepada semua yang telah menderita sebelum ini, bagaimana saya bisa melakukan ini? Dan kepada semua orang yang mungkin terus menderita setelahnya, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan saya, tulis Allen. Saya tidak mengharapkan pengampunan, tetapi jika saya melihat cara lain untuk bisa sedekat ini dengan sasaran, saya pasti akan menggunakannya. Sekali lagi saya menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus. Sekarang tentang alasan saya melakukan semua ini. Nah, disinilah bagian paling menarik dimulai, yang secara pribadi paling membuat saya terkesan di sana. Dan mohon maaf, ini akan menjadi kutipan yang cukup keras dari Cole Allen, tapi ditujukan kepada Donald Trump. Kutipan. Sekarang tentang mengapa saya melakukan semua ini. Saya adalah warga negara Amerika Serikat. Tindakan para wakil pemerintah saya berdampak pada diri saya. Saya tidak berniat lagi membiarkan seorang pedofil, pemerkosa, dan pengkhianat menodai tangan saya dengan kejahatan-kejahatannya. Sejujurnya, saya sudah lama tidak ingin melakukan ini. Tapi ini adalah kesempatan nyata pertama untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Karena saya sudah membahas hal ini, saya juga akan menjelaskan tentang aturan yang saya harapkan dalam menjalankan pertempuran. Mungkin dalam format yang buruk, tapi saya bukan tentara, jadi tidak masalah. Pejabat pemerintahan, kecuali Tuan Patel, mereka adalah target prioritas dari tingkat tertinggi ke terendah. Di sini dia dengan jelas menunjukkan siapa yang ingin dia singkirkan. Kutipan selanjutnya. Dinas rahasia. Mereka menjadi target hanya jika diperlukan.
dan harus dilumpuhkan dengan cara tidak mematikan jika memungkinkan. Maksud saya berharap mereka memakai rompi anti peluru, karena terkena tembakan shotgun di bagian tengah akan melukai siapapun yang tidak memakai rompi anti peluru. Keamanan hotel. Jika memungkinkan, jangan menjadi sasaran. Maksudnya, kecuali kalau mereka mulai menembak saya. Polisi Capitol. Sama saja seperti keamanan hotel. Artinya, dia tidak berniat menembak mereka. Garda Nasional. Sama saja seperti keamanan hotel. Staf hotel sama sekali bukan target serangan. Tamu-tamu juga bukan sasaran. Untuk meminimalkan korban, saya juga akan menggunakan peluru gotri, bukan peluru tunggal. Peluru ini lebih sulit menembus dinding. Saya tetap akan melewati sebagian besar orang yang ada di sini untuk mencapai target jika itu benar-benar diperlukan. Berdasarkan fakta bahwa sebagian besar orang datang ke pertunjukan ini atas kemauan sendiri, sekali lagi saya hanya mengutip, seorang pedofil, pemerkosa, dan pengkhianat. Dengan begitu, mereka pun menjadi kaki tangan. Tapi saya sangat berharap hal itu tidak akan terjadi. Selanjutnya dia menulis. Sanggahan terhadap keberatan. Keberatan 1. Sebagai seorang Kristen, saya harus memberikan pipi sebelah yang lain. Sanggahan. Memberikan pipi sebelah yang lain. Selanjutnya. Itu seharusnya dilakukan ketika Anda sendiri mengalami penindasan. Saya bukan orang yang diperkosa di kamp interniran. Saya bukan nelayan yang dieksekusi tanpa pengadilan. Saya bukan murid sekolah yang diledakkan. Bukan anak kecil yang dibiarkan kelaparan. Dan bukan pula gadis remaja yang menjadi korban kekerasan oleh banyak penjahat di pemerintahan presiden ini. Saya membayangkan memberikan pipi yang lain ketika seseorang, dalam tanda kutip, seseorang mengalami penindasan. Itu bukanlah hal yang Kristiani. Itu adalah keterlibatan dalam kejahatan penindas, Ellen menulis. Keberatan kedua, dia menulis sekarang, ini tidak nyaman bagi Anda. Bantahan, saya ingin orang yang berpikir seperti itu meluangkan beberapa menit dan menyadari bahwa dunia tidak hanya berputar di sekelilingnya saja. Apakah Anda berpikir bahwa ketika saya melihat seseorang diperkosa, dibunuh, atau mengalami kekerasan, saya harus melewatinya begitu saja? Karena itu akan membuat tidak nyaman orang-orang yang bukan korban. Itu adalah momen yang paling tepat dan kesempatan terbaik untuk berhasil yang bisa saya pikirkan. Keberatan ketiga, Anda tidak mempertimbangkan semuanya. Bantahan, harus mulai dari sesuatu. Keberatan keempat, sebagai seseorang yang setengah kulit hitam, setengah kulit putih, Anda seharusnya tidak melakukan ini. Bantahan, saya tidak melihat ada orang lain yang bisa mengambil pekerjaan ini. Keberatan kelima, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Bantahan, Amerika Serikat diatur oleh hukum, bukan oleh satu orang atau beberapa orang. Pada saat pejabat berwenang dan hakim tidak mematuhi hukum, tidak seorang pun wajib menyerahkan apapun kepada mereka yang telah ditetapkan dengan cara yang tidak sah seperti itu. Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada begitu banyak orang karena kemungkinan besar saya tidak akan bisa berbicara dengan mereka lagi kecuali jika dinas rahasia ternyata sangat tidak kompeten. Ngomong-ngomong, dia selamat. Dia ditangkap, tapi dia selamat. Selanjutnya dia berbicara. Saya berterima kasih kepada keluarga saya, baik keluarga pribadi maupun keluarga gereja, atas kasih sayang kalian selama 31 tahun ini. Terima kasih juga kepada teman-teman saya atas dukungan kalian selama bertahun-tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah bekerja bersama saya. Lagi-lagi, terima kasih kepada murid-murid saya, terima kasih kepada kenalan, dan bla bla bla. Jadi, di sini seperti banyak sekali ucapan terima kasih. Dan di akhir, dia menulis, Cole, dalam tanda kutip, kekuatan dingin, pembunuh federal yang bersahabat Ellen. Itu adalah julukan yang dia buat sendiri. Dan selanjutnya di manifestonya ada postscript yang cukup menarik. Dan dia menulis hal berikut. Sekali lagi, kutipan. Baiklah, sekarang setelah semua sentimentalisme itu berlalu, apa sebenarnya yang dilakukan oleh dinas rahasia? Maaf, sekarang saya akan sedikit mengeluh dan meninggalkan nada formal. Saya berharap akan melihat kamera pengawas di setiap sudut, kamar hotel yang disadap, agen bersenjata setiap 3 meter, dan tak terhitung banyaknya detektor logam. Pada akhirnya saya tidak melihat semua itu. Siapa tahu mungkin mereka sedang mempermainkan saya. Jadi tidak ada penjagaan sama sekali. Baik di perjalanan, di hotel, maupun di tempat ini tidak ada sama sekali. Hal pertama yang langsung saya perhatikan saat masuk ke hotel adalah suasana yang penuh kesombongan. Bayangkan, saya datang dengan beberapa jenis senjata dan dia, ingat, membawa shotgun, pistol, dan pisau. Dan selanjutnya kutipan, tidak satupun dari yang hadir berpikir bahwa saya bisa menjadi ancaman. Keamanan di acara tersebut difokuskan di luar mengawasi para demonstran, para pemprotes, dan yang datang.
Karena tampaknya tidak ada yang memikirkan apa yang akan terjadi jika seseorang mendaftar sehari sebelumnya. Tentang para demonstran, dia berbicara tentang kenyataan bahwa memang di depan Hotel Washington Hilton ada protes dari mereka yang menentang perang di Iran. Saya lanjutkan kutipannya. Tingkat ketidakmampuan seperti ini benar-benar di luar batas. Dan saya benar-benar berharap bahwa ketika negara ini kembali memiliki kepemimpinan yang benar-benar kompeten, situasinya akan membaik. Kalau saja saya adalah agen Iran, bukan warga negara Amerika Serikat, saya bisa saja membawa mama apapun ke sini dan tidak ada yang akan menyadarinya. Ya, mama di sini tentu saja dalam tanda kutip. Maksudnya, saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Lalu dia berkata, ini benar-benar gila. Dan kalau ada yang penasaran, bagaimana rasanya melakukan hal seperti itu? Itu mengerikan, saya merasa mual. Saya ingin menangis karena semua yang ingin saya lakukan, tapi tidak akan pernah saya lakukan. Karena semua orang yang kepercayaannya dikhianati, saya merasa marah. Memikirkan semua yang telah dilakukan oleh pemerintahan ini. Saya tidak merekomendasikan ini kepada siapapun. Anak-anak, belajarlah di sekolah. Nah, begitulah manifesto dari penembak itu yang, saya ingatkan, melakukan penembakan di Hotel Hilton di Washington, tempat pertemuan meriah itu berlangsung. Rombongan pers kepresidenan seperti itu, koresponden Gedung Putih dari berbagai media bersama dengan pimpinan tertinggi Amerika Serikat. Dan Trump juga hadir. Dia hadir di acara malam itu. Itu adalah jamuan makan malam undangan. Sebenarnya ini adalah pertemuan tradisional ketika presiden dan seluruh pimpinan negara berkumpul bersama para jurnalis. Dan di sana memang diharapkan para komedian tampil. Tapi semua itu sudah dirusak sejak awal oleh penembak itu. Dan Donald Trump sudah mengatakan bahwa perlu segera membangun aula dansa di Gedung Putih dengan bunker bawah tanah untuk presiden. Supaya acara seperti itu bisa diadakan di sana agar tidak ada penembak seperti itu yang mengacaukan acara. Begitulah situasinya. Semua detail termasuk semua momen kontroversial tentang bagaimana Presiden Amerika Serikat dievakuasi bisa Anda lihat di episode-episode saya sebelumnya di kanal YouTube ini. Sangat penting untuk berlangganan kanal ini, beri like pada episode ini, dan tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi saat episode baru keluar. Teman-teman, itu tadi adalah manifesto. Saya kutip persis seperti aslinya. Seperti kata pepatah, saya hanya menyampaikan apa adanya. Jadi, jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.